Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rakasiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan penggunaan aplikasi OBS. Nah, apa itu OBS? OBS merupakan Open Broadcast Studio, yang mana aplikasi ini dapat kita gunakan secara gratis. Dalam sistem pembelajaran kita mengenal beberapa hal ya. Jadi ada pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh atau kita sering menyebutnya dengan pembelajaran online, dan ada juga pembelajaran secara hybrid. Dalam pembelajaran online juga dibagi menjadi dua, yang mana kita sering mendengar pembelajaran online secara langsung melalui YouTube atau Zoom meeting ya. Yang kedua ada pembelajaran online secara tidak langsung, yang mana dosen merekam materi pembelajaran lalu diupload ke YouTube dan mahasiswa dapat mengaksesnya kapan saja, seperti itu. Nah, fitur-fitur dalam OBS Studio dapat mendukung pembelajaran online, baik itu secara langsung atau secara tidak langsung. Baiklah, saya akan memandu step by step ya, mulai dari kita mendownload aplikasinya dari Google Chrome, bagaimana cara instalasinya, dan pengenalan apa itu scene dan source di dalamnya. Oke, langsung saja kita ke desktop. Setelah kita download dan install aplikasinya, sekarang kita buka dan beginilah penampakan OBS Studio versi 25.0.8. Saya menggunakan Windows 64 bit ya. Jadi akan saya jelaskan apa itu scene. Scene itu seperti folder ya teman-teman ya. Jadi di dalam scene ini ada source. Source ini ibarat file-file di dalam folder ya. Nah, di dalam source ada apa? Kita bisa memasukkan beberapa fitur. Gimana cara melihatnya atau menambahkannya, yaitu di tanda plus ini teman-teman. Selanjutnya di bagian tengah ada audio mixer. Fungsinya untuk apa? Audio mixer ini berfungsi untuk kita mengatur tinggi atau rendahnya volume pada setiap source yang ada unsur audionya. Di sebelah kanan lagi ada scene transition. Ketika kita klik di sini, maka kita akan ada pilihan cut atau fade. Akan lebih merekomendasikan menggunakan fade karena perpindahan dari scene 1 ke scene 2 akan lebih mulus seperti itu ya. Terakhir ada control ya. Di sini control berfungsi untuk ketika kita akan melakukan start streaming. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan terkait streaming ya. Itu akan saya jelaskan pada tahap-tahap berikutnya nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang bagaimana cara merekam video dengan menggunakan OBS Studio ya. Jadi kita akan menggunakan start recording. Selanjutnya jika studio mode diklik maka akan seperti ini. Di bagian tampilan sebelah kiri ada preview dan sebelah kanan adalah program. Artinya apa? Preview adalah ketika kita sedang merancang atau merubah-rubah tampilan, akan ada di sini. Ketika kita mengedit atau menambahkan beberapa source, jadi akan tampil di sini. Setelah kita klik transition, maka tampilan yang telah kita rubah akan muncul di sini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba praktekkan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi OBS Studio ya. Kita akan tambahkan scene dengan klik tombol ini. Kita kasih nama saja scene 1, enter. Ini kita hapus dulu ya teman-teman ya, supaya enak.
supaya bersih lah ya. Di sini saya akan memasukkan source yang kita butuhkan saja ya teman-teman ya. Jadi tidak semua source kita pakai atau kita gunakan. Yang pertama saya akan memasukkan image, kasih saja nama screen 1. Nah di sini sudah saya siapkan screen ya. Ukurannya supaya presisi. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa kunci supaya tidak bergerak ya. Setelah itu kita akan masukkan materi menggunakan Windows Capture. Sebelum kita mengklik Windows Capture, alangkah lebih baiknya kita buka dulu materinya ya teman-teman ya. Di sini saya buka file PPT-nya. Oke. Itu kita kembali ke OBS dengan menekan Alt dan Tab pada keyboard dan kita pilih OBS Studio. Kita tambahkan source Windows Capture. Kasih saja nama materi PPT 1. Maka akan muncul di sini ya teman-teman ya. Kita klik saja OK. Setelah itu kita atur supaya seakan-akan materi ini masuk ke dalam screen. Karena saya menggunakan file PNG, dalam screen ini filenya PNG ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Ini screen PNG filenya. Maka kita bisa mengatur materi di bagian belakang screen. Nah, di sini seperti layar ya teman-teman. Jadi yang semakin di atas adalah yang semakin elemennya di depan. Jadi semakin dia di bawah, elemennya di belakang. Jadi ketika kita menaruh layar di bawah, maka posisinya akan seperti ini. Ya. Oke, jika dirasa cukup sudah kita kunci, jangan lupa ya. Setelah itu kita masukkan lagi source screen. Saya sudah siapkan image juga PNG ya teman-teman ya. Kali ini screen smartphone 1, enter. Di sini sudah saya siapkan dan jangan lupa filenya PNG ya teman-teman ya. Kenapa harus PNG? Karena supaya backgroundnya transparan dan kita bisa memasukkan elemen di dalamnya. Seperti ini, jangan terlalu besar. Ini fungsinya sebagai apa teman-teman? Jadi seakan-akan pengajar atau pemateri berada dalam layar smartphone tersebut. Nah sekarang kita tambahkan source lagi, yaitu video capture device. Kasih saja nama kamera 1, enter. Oke, nah di sini teman-teman akan bertemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Langsung saja kita klik OK, lalu kita bisa atur sesuai keinginan. Kita juga tempatkan posisi kamera di belakang screen smartphone seperti ini. Ya. Kalau dirasa dimensinya kurang sesuai, maka kita bisa atur dimensinya teman-teman ya. Kita bisa klik kanan dan transform, edit transform. Kita bisa crop di bagian kanan atau kiri, misal 150, kanan juga 150. Saya kira cukup. Kita setelah itu kita close saja. Nah, jadi seakan-akan pemateri atau dosen berada pada tampilan layar smartphone ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita merekam kita harus klik transition dulu ya, supaya tampilan preview yang ada di sini berpindah pada tampilan program, dimana pada tampilan program nanti
tampilan itulah yang akan terekam ya. Jadi bukan di sini. Jadi ketika kita merubah-rubah atau sedang merancang tampilan semenarik mungkin, itu tidak akan terekam. Maka pada tampilan program, disinilah aktivitas akan terekam ya. Setelah kita klik transition, nah, maka akan muncul. Kita tambah source lagi ya teman-teman ya. Kita kasih logo instansi lah ya, katakanlah. Bisa logo kampus, logo sekolah, atau logo lainnya lah ya. Di sini sudah saya siapkan logo. Saya tambahkan image. Saya klik saja logo 1 dan saya enter. Jangan lupa filenya PNG ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan file PNG. Bagian background itu transparan ya. Jadi setelah itu kita akan tambahkan running text ya. Kita bisa tambahkan source di sini. Text. Kita pilih text di sini ya. Kita klik saja, kasih nama running text 1, enter. Kita bisa tulis saja di sini running text atau apapun yang dirasa informatif ya. Jadi di sini saya akan menuliskan materinya. Setelah itu kita copy. Ctrl C teman-teman untuk mengcopy, lalu kita paste. Ini cukup 2 kali saja supaya lebih panjang. Setelah itu saya akan menambahkan background color ya. Mungkin merah. Nah, di sini kenapa warna background belum muncul? Karena background opacity-nya masih 0 teman-teman ya. Jadi kita perlu menambahkan background opacity-nya. Kita sesuaikan saja. Semakin ke kanan maka akan semakin menebal, semakin ke kiri maka opacity-nya akan semakin menipis. Jika sudah sesuai maka kita bisa klik OK. Ini bisa kita atur manual seperti ini. Atau lebih mudah kita klik kanan di bagian ini. Kita klik transform, lalu kita pilih fit to screen. Ini supaya running text-nya ini kita lebihkan dikit saja nggak apa-apa supaya tidak terputus, supaya terlihat berjalan seperti itu. Oke ya, sepertinya untuk background kurang tebal sedikit saja teman-teman. Sudah, kita klik transition supaya berada pada tampilan program. Oke. Kita masukkan efek. Di sini ada filter. Klik di sini. Di sini tidak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita harus kita lebih kecilkan dulu. Klik add. Kita masukkan scroll. Oke, scroll. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan ditujukan pada tampilan seperti ini teman-teman. Kita akan mengatur kecepatan running text tersebut. Kita bisa atur di sini kecepatannya, semakin ke sana semakin cepat, kira-kira supaya bisa dibaca. Jangan terlalu cepat atau terlalu pelan. Mungkin segini cukup. Vertical speed tidak perlu kita rubah karena running text kita horizontal ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik OK atau close. Dan ini running text-nya sudah berjalan ya teman-teman ya. Oke. Sekarang jika ada pertanyaan, bagaimana cara mengoperasikan materi ini atau mengganti slide? Kita bisa mengganti slide dengan Alt dan Tab pada keyboard. Lalu kita pilih PPT ya, atau materi kita tadi ya. Kita balikan.
Sebenarnya dengan cara manual kita klik icon aplikasinya bisa teman-teman. Namun saya menyarankan menggunakan ALT dan tabs. Oke, supaya lebih mudah. Setelah ini katakanlah ke slide selanjutnya, kita klik seperti ini ya. Maka di sini juga akan berubah teman-teman. Jangan lupa di klik transition. Oke, sekarang tampilan pada materi pembelajaran kita kira-kira sudah siap. Sekarang ada satu source yang kurang teman-teman. Jadi kita perlu memasukkan audio input capture ya. Audio input capture merupakan mic, dimana ketika kita berbicara maka suara kita akan masuk ke dalam rekaman tersebut. Ketika ini tidak dimasukkan maka suara kita tidak akan masuk dalam audio rekaman ya. Nanti saya contohkan hasilnya. Kita kasih nama saja mic 1. Itu kita klik OK saja. Oke. Lalu jangan lupa klik transition. Nah, maka di sini indikatornya akan bergerak ya teman-teman ya. Di sini artinya mic kita sudah berfungsi. Namun di sini kita tidak bisa memonitoring suara kita ya teman-teman ya. Jadi kita perlu men-setting terlebih dahulu pada icon ini teman-teman ya, pengaturan. Klik advance audio. Lalu pilih mic 1. Kita aktifkan monitor and output. Dengan begitu otomatis suara yang masuk dalam mic akan terdengar juga pada audio output kita ya. Atau di sini saya menggunakan headset. Kira-kira terlalu kencang atau terlalu lemah suaranya kita bisa atur di sini ya. Oke, kira-kira segini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah siap ya. Kita bisa klik transition. Setelah itu kita bisa start recording seperti ini. Nah, kita sudah bisa menjelaskan materi-materi ya. Kita operasikan file PPT-nya sesuai pemaparan materi yang kita sajikan ya. Oke. Kita memaparkan materi bla 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 bla. Jika dirasa sudah, maka kita bisa kembali ke aplikasi OBS Studio. Oke, seperti ini ya. Jadi jangan sampai bingung. Kebanyakan teman-teman merasa bingung bagaimana kita mengoperasikan materi yang ada di PPT. Kita bisa klik tombol Alt dan Tab pada keyboard ya. Lalu kita pilih di mana materi kita buka. Seperti ini. Kita bisa next, preview seperti ini ya. Maka di sini pun juga akan berubah tampilannya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Jika dirasa sudah, kita bisa klik stop recording. Oke. Baiklah teman-teman, katakanlah pada pemaparan materi pada sesi berikutnya kita akan menampilkan sebuah video ya. Jadi kita bisa edit di sini. Kita unsyn terlebih dahulu. Terus kita tambahkan video. Maka kita akan pilih media source. Kita klik saja materi video. Oke, kita klik OK. Kita pilih video yang sudah kita siapkan sebelumnya. Double klik di sini, lalu saya klik OK. Jangan lupa klik transition. Nah, maka videonya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Namun ini posisinya masih di atas, kita bisa drag ke bawah supaya masuk ke dalam screen yang sudah kita siapkan. Setelah itu jangan lupa kita kunci supaya tidak bergerak ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Tidak hanya materi video saja, kita juga bisa menampilkan materi pada browser, baik itu Google atau YouTube ya teman-teman ya. Kita klik transisi dulu. Sekarang kita akan rubah
kita akan tunjukkan kepada mahasiswa tentang materi yang ada di Google ya. Misalnya ini kita unsyn terlebih dahulu, transition, kita masukkan source yaitu browser, katakanlah ini, kita klik, kita ganti di sini google.com. Ukuran yang saya rekomendasikan sesuai dengan desktop teman-teman di rumah ya. Jadi untuk desktop itu 1920 untuk lebarnya dan tingginya 1080. Oke, setelah itu kita enter, kita drag ke bawah sampai berada di bawah screen ini ya teman-teman ya. Di sini juga nggak masalah, yang penting di bawah screen. Kita atur dulu posisinya teman-teman. Dan seperti ini. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Kita bisa klik kanan, lalu klik kanan dulu, lalu interact ya. Nah, misal kita mencari apapun ya di Google, materi, kita enter saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika sudah, klik saja yang sesuai kira-kira. Misal seperti ini ya. Kita bisa menunjukkan kepada mahasiswa. Tidak hanya Google saja, maka kita bisa melakukan pada website-website lainnya juga, yaitu YouTube atau Google Scholar mungkin ya. Jangan lupa kita klik transition. Oke lah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba merekam ya. Kita coba merekam dan kita tunjukkan perpindahan transisinya nanti teman-teman. Mulai dari file PTT, dari materi video atau screen ya. Kita kunci dulu Google-nya. Kita buka materi PPT. Setelah itu kita akan melakukan perekaman ya. Oke, kita start merekam, start recording ya. Oke, nah, secara otomatis ini akan merekam teman-teman di sini ya. Kita bisa menjelaskan materinya, kita bisa ganti slide-nya dengan mengeklik Alt dan Tab pada keyboard. Lalu kita bisa next slide-nya sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba mengganti tampilan ya. Jadi pada materi PPT kita unsyn, lalu kita tunjukkan materi video seperti ini. Jangan lupa kita klik transition, maka videonya akan muncul teman-teman. Oke, sekarang kita ganti lagi dari materi video berubah ke materi di Google yang tadi teman-teman ya. Jadi kita bisa klik transition, lalu kita bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Oke, setelah dirasa cukup teman-teman, stop recording. Oke teman-teman, setelah ini kita akan melihat hasilnya akan seperti apa ya. Jadi kita bisa klik file, show recording. Kita klik yang paling terakhir di sini ya teman-teman ya. Oke, nah, secara otomatis ini akan merekam teman-teman di sini ya. Kita bisa menjelaskan materinya, kita bisa ganti slide-nya dengan mengeklik Alt dan Tab pada keyboard. Lalu kita bisa next slide-nya sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba mengganti tampilan ya. Jadi pada materi PPT kita unsyn, lalu kita tunjukkan materi video. Seperti ini. Jangan lupa kita klik transition, maka videonya akan muncul teman-teman. The architecture development method, often referred to by its abbreviation as the ADM, is a detailed step-by-step process for developing or changing an enterprise architecture. The ADM is right at the heart of TOGAF and is referred to all the time in the TOGAF documentation. In fact, everything else in TOGAF can be mapped back to the ADM.
Oke, sekarang The ADM kita describes 10 phases which describe ganti the lagi dari architecture materi development video cycle. berubah ke At every materi phase, make sure there is a well-defined request for di architectural Google yang work tadi ya and teman-teman that ya. the organization Jadi kita and bisa enterprise klik architect transition, lalu kita bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Oke. Oke, setelah dirasa cukup teman-teman, kita bisa kembalikan. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada banyak materi yang perlu saya sampaikan terkait penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi OBS Studio ini. Jadi seperti penggunaan green screen, bagaimana caranya menggunakan scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Nantinya saya akan juga memberikan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan kamera smartphone pada PC atau laptop kita ya. Jadi supaya terlihat lebih jelas gitu ya teman-teman. Soalnya kebanyakan ada PC yang tidak ada kamera eksternalnya atau mungkin sudah buram gitu ya teman-teman. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan berikan tips seputar penggunaan OBS Studio selanjutnya. Oke. Saya Yogi Rakasiwi. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau beberapa hal yang kurang dapat dipahami. Teman-teman bisa langsung saja komentar di YouTube Warta 17 Agustus ya teman-teman ya. Jadi di sana nanti insya Allah akan saya respon, atau mungkin ada admin lain yang akan meresponnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada postingan atau konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.